Yerusalem sepanjang zaman. Apakah kita masing-masing sungguh-sungguh mengenal dengan baik dan tepat tentang status Yerusalem selama ini di tengah konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah? Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Edisi perkenalan dan pembukaan channel. Yerusalem, sebuah kota yang luasnya kecil, namun sejarahnya melampaui ribuan tahun peradaban manusia. Setiap hari kita mendengar namanya disebut dalam doa, dalam lagu-lagu liturgis, dalam berita-berita, dalam konflik, dan dalam perdebatan politik global. Pertanyaannya, sejauh mana kita sungguh memahami status Yerusalem secara utuh dan tepat? Ataukah pemahaman kita selama ini lebih banyak dibentuk oleh pandangan yang kita terima begitu saja tanpa sempat menelusuri dan memeriksanya kembali secara kritis dan berimbang? Pembahasan dalam channel ini disusun berdasarkan penelusuran, periodisasi waktu, dan kajian akademik lintas disiplin. Tujuannya bukan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak manapun, melainkan semata-mata untuk memahami dinamika pergantian rejim dan tata hukum Yerusalem secara proporsional dan kontekstual. Pertama-tama, kapan sebenarnya Yerusalem didirikan dan pada zaman apa? Yerusalem bukanlah kota yang tiba-tiba muncul dalam sejarah, bahkan dalam sejarah kitab suci. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Yerusalem sudah dihuni sejak sekitar 3000 hingga 3500 tahun sebelum Masehi, pada masa yang disebut zaman perunggu awal. Dengan demikian, usianya sudah mencapai antara 5000 sampai 5500 tahun. Ini berarti Yerusalem telah ada jauh sebelum Israel yang kita kenal sekarang ini. Bahkan sebelum tiga agama samawi ada, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam, yang kita kenal saat ini. Pada mulanya, Yerusalem lahir sebagai pemukiman manusia biasa, bukan sebagai kota suci. Bukan, melainkan sebagai kota strategis yang senantiasa diperebutkan oleh berbagai macam entitas kekuasaan, lebih karena posisinya yang strategis.
Pada mulanya, Yerusalem bernama Urusalim atau Rusalimum, sebuah nama yang mencerminkan kosmologi dan kepercayaan Kanaan kuno. Sebutan Urusalim atau Rusalimum tersebut untuk Yerusalem berasal dari bahasa Semitik Barat Kanaan. Kata itu berarti kota atau fondasi Dewa Salim, Dewa Kanaan kuno. Dari sini apa maknanya? Nama Yerusalem itu sendiri jauh lebih tua dari Yerusalem yang kita kenal dalam tradisi Israel. Termasuk juga tradisi kekristenan dan Islam, dan baru kemudian dimaknai ulang sebagai Yerusalem sebagai kota damai dalam tradisi Alkitab. Kemudian bahasan kedua, oleh siapa Yerusalem pertama kali dihuni? Penduduk awal Yerusalem adalah bangsa Kanaan, khususnya kelompok yang dalam Alkitab dikenal sebagai orang Yebus. Mereka bukan bangsa besar, tetapi komunitas lokal yang hidup di antara jalur perdagangan penting yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Mesopotamia. Yerusalem pada masa ini adalah kota benteng kecil, bukan pusat imperium, tetapi cukup penting untuk diperhitungkan. Selanjutnya, yang ketiga, kekuatan politik besar di sekitar Yerusalem perlu kiranya dibahas. Ketika Yerusalem berdiri dan berkembang, ia tidak hidup dalam ruang hampa. Di sekelilingnya telah muncul kekuatan-kekuatan besar dunia kuno, yakni pertama-tama Mesir, kedua Mesopotamia, dan ketiga Het. Pertama, Mesir di selatan dengan pengaruh politik dan militernya di Kanaan. Kedua, Mesopotamia di utara dan timur dengan kerajaan-kerajaan seperti Akkadia dan Babilonia. Kemudian ketiga, Het dan kekuatan regional lain. Yerusalem sering berada di bawah pengaruh, namun tidak selalu di bawah pendudukan langsung. Dalam surat Amarna abad ke-14 sebelum Masehi, penguasa Yerusalem bahkan tercatat berkorespondensi dengan Fir'aun, Raja Mesir, meminta bantuan militer. Pada mulanya, Yerusalem merupakan aktor kecil dalam sistem hubungan antar bangsa di era kuno. Surat Amarna merupakan arsip surat diplomatik abad ke-14 sebelum Masehi yang berisi korespondensi antara Fir'aun dari Mesir dan penguasa kota-kota di
Kanaan termasuk Yerusalem. Ditulis dalam bahasa Akkadia sebagai bahasa diplomatik internasional pada masa itu. Surat-surat ini menunjukkan bahwa Yerusalem sudah menjadi entitas politik yang terlibat dalam sistem hubungan antar bangsa kuno jauh sebelum zaman Alkitab. Keempat, hukum apa yang berlaku pada masa awal Yerusalem? Pada masa itu tentu belum ada itu namanya hukum internasional yang seperti kita kenal sekarang. Namun bukan berarti tidak ada hukum sama sekali. Yang berlaku pada saat itu adalah tentu saja hukum kebiasaan, perjanjian antar kota, sumpah kesetiaan kepada penguasa yang lebih kuat, dan hak penaklukan melalui perang. Relasi antar bangsa dijalankan melalui pengakuan kekuasaan, pembayaran upeti, aliansi politik, dan perang sebagai sarana legitimasi yang sebenarnya juga berlaku di belahan-belahan dunia lainnya. Sebagai perbandingan, dalam konsep modern, kedaulatan ditentukan oleh kontrol efektif. Siapakah yang memiliki kontrol efektif, itulah yang berkuasa. 5. Apakah ada hukum antar bangsa pada masa itu? Jika kita menggunakan kacamata hukum internasional modern yang kita kenal sekarang, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tentu saja belum sama sekali, atau sama sekali belum. Namun jika kita melihat secara konseptual, sudah ada tata hubungan antar entitas politik yang diatur oleh norma pada zamannya. Inilah yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas tempus regit actum. Setiap peristiwa harus dinilai menurut hukum yang berlaku pada masanya. Dengan belajar dari D.J. Harris dalam bukunya Cases and Materials on International Law, kita dapat menggunakan konsep intertemporal law. Dengan kata lain, kita tidak boleh menilai peristiwa ribuan tahun lalu dengan standar hukum abad ke-21 ini. Begitulah guys, teman-teman semua. Selanjutnya, yang keenam, atau pembahasan berikutnya, mengapa pembahasan Yerusalem sepanjang masa sesuai dengan nama channel ini penting untuk hari ini dan di kemudian hari. Karena konflik di Yerusalem dan sekitarnya bukan konflik satu generasi, melainkan
hasil lapisan dinamika kehidupan berabad-abad yang saling bertumpuk. Setiap kekuasaan yang pernah hadir di Yerusalem setidaknya dijumpai sejumlah entitas kekuasaan yang setelah saya list ada 16. Masing-masing entitas kekuasaan itu mempunyai pengaruh besar pada masanya, di mana Yerusalem merupakan salah satu wilayah yang dikuasai. Pertama-tama, mulai dari kota-kota Kanaan kuno dengan orang Yebus. Israel kemudian dilanjutkan, Israel di bawah Daud. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Israel di bawah Salomo. Israel sebagai kerajaan yang bersatu, berdaulat, dan relatif jaya dalam Perjanjian Lama hanya ada pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Sekitar 1000 sampai dengan 930 sebelum Masehi. Pada periode inilah Israel memiliki satu raja, satu ibu kota di Yerusalem, dan otoritas pusat yang menguasai seluruh wilayah. Setelah Salomo wafat, kerajaan itu terpecah menjadi dua entitas politik terpisah, yakni kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel di utara beribu kota di Samaria, mencakup sebagian besar wilayah dan penduduk yang bertahan hingga tahun 722 sebelum Masehi, ketika ditaklukkan oleh kekaisaran Asyur. Sementara itu, kerajaan Yehuda di selatan beribu kota di Yerusalem, diperintah oleh keturunan Daud atau dinasti Daud, dan bertahan lebih lama hingga tahun 586 sebelum Masehi, yang ketika itu selanjutnya ditaklukkan oleh kekaisaran Babilonia. Akhir kerajaan dalam Perjanjian Lama sejak tahun 596 sebelum Masehi, sebelum jatuhnya Yerusalem dan Bait Suci. Pada saat itu tidak ada lagi kerajaan Israel atau Yehuda yang berdaulat di wilayah tersebut, karena berada di bawah kekuasaan imperium besar, yakni Babilonia, Persia, Yunani, dan kemudian Romawi. Dari uraian tersebut, maka entitas kekuasaan yang menguasai Yerusalem, urutan berikutnya yang keempat, Yehuda, kemudian disusul kekaisaran Babilonia, selanjutnya 6 kerajaan Asyur. Meskipun orang-orang Yahudi kemudian kembali dari pembuangan pada masa Persia dan membangun kembali Bait Suci, mereka tidak membentuk kembali kerajaan yang merdeka sebagaimana pada masa Daud dan Salomo. Dengan runtuhnya kerajaan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi,
berakhirlah seluruh bentuk kerajaan Israel pada masa Perjanjian Lama. Sejak saat itu, tidak lagi negara atau kerajaan Israel yang berdaulat hingga memasuki era-era berikutnya yang dapat diutarakan sebagai berikut. Urutan berikutnya nomor 7, Kekaisaran Persia Achaemenia. Kemudian ke-8, kerajaan-kerajaan Helenistik atau kerajaan-kerajaan dari Yunani. Kemudian ke-9, Kekaisaran Romawi. Nah, ini menarik pada masa kekuasaan Kekaisaran Romawi ini. Pada masa Kekaisaran Romawi ini terjadi peristiwa Galut, istilah Ibrani yang berarti pengusiran orang Yahudi oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi yang mengakibatkan orang-orang Yahudi menjadi diaspora di seluruh dunia. Kekaisaran Romawi kemudian pecah menjadi dua, yakni Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota di Roma dan Kekaisaran Romawi Timur yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium dengan ibu kota di Konstantinopel, yang terjadi secara definitif pada tahun 395 Masehi setelah kematian Kaisar Theodosius pertama. Meskipun pembagian administratif sudah dimulai sejak era Diocletianus, pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan wilayah yang sangat luas dan mengatasi masalah internal serta eksternal. Kekuasaan di Yerusalem selanjutnya dikendalikan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Sebagai urutan entitas yang ke-10 yang memiliki kekuasaan di Yerusalem tersebut. Detail pembagian kekuasaan Kekaisaran Romawi yang untuk bagian Romawi Barat itu mencakup Eropa Barat dan akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, wilayah yang mencakup Eropa Timur dan sejumlah wilayah Asia dan Timur Tengah, yang secara umum bertahan lebih lama daripada Kekaisaran Romawi Barat. Kekuasaan Romawi Timur ini berlangsung hingga tahun 1453 Masehi. Sementara itu, dalam konteks perubahan tatanan politik regional, di satu sisi situasi pasca Romawi Timur, dan di sisi lain munculnya kemudian negara-negara Islam awal, menandai dimulainya periode pengaruh negara-negara Islam awal tersebut, termasuk di Yerusalem, dengan urutan sebagai berikut. Tapi sebelumnya, sebagai pengingat, tadi urutan ke-10 yang berkuasa di Yerusalem adalah Kekaisaran Romawi Timur. Nah, sekarang selanjutnya urutan ke-11 adalah Kekhalifahan Rasidin yang bersifat non-dinastik. Diikuti urutan ke-12
dinasti Umayyah, dan ke-13 dinasti Abbasiyah. Pengaruh Islam diakhiri oleh dinasti Islam regional, yakni Kesultanan Utsmani atau Ottoman. Urutan penguasa yang ke-14 di Yerusalem. Kesultanan Utsmani atau Ottoman ini memiliki kekasan. Oleh karena itu di sini disebut Kesultanan Ottoman merupakan kategori khusus karena bukan sekedar di satu sisi kelanjutan kekhalifahan sebelumnya, melainkan sebuah entitas imperium yang sifatnya multi etnis dan multi religius yang menguasai termasuk wilayah Yerusalem dari tahun 1517 hingga 1917, hampir selama 4 abad. Selanjutnya di masa kolonial, kekuasaan beralih ke Inggris dengan rezim mandat Palestina di bawah Inggris sebagai entitas kekuasaan urutan ke-15. Akhirnya, berdasarkan deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1917, di mana mandat ini memberi kesempatan Yahudi diaspora seluruh dunia untuk kembali ke tanah Kanaan. Mereka selanjutnya, orang-orang Yahudi diaspora yang kembali ke tanah Kanaan ini, memproklamasikan kemerdekaan negara Israel modern sejak 14 Mei tahun 1948 di bawah rejim hukum internasional kontemporer. Negara Israel modern bersifat sekuler, merupakan urutan ke-16 sebagai entitas kekuasaan yang menguasai Yerusalem. Itulah uraian periodisasi siapa yang berkuasa di Yerusalem dalam channel Yerusalem sepanjang zaman. Ke-16 entitas kekuasaan di atas menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka hukum dan tata dunia pada zamannya masing-masing. Tanpa memahami dinamika panjang berbagai entitas kekuasaan yang memerintah di Yerusalem, siapapun mudah terjebak pada 3 hal ini. Pertama, penyederhanaan sejarah. Kedua, penghakiman yang ahistoris. Ketiga, sikap yang tidak proporsional terhadap kompleksitas persoalan. Dan keempat, respon yang tidak seimbang terhadap berbagai persoalan yang sesungguhnya sangat kompleks dan saling bertumpuk dalam konflik seputar status Yerusalem. Akhirnya, yang ketujuh, perlu saya sampaikan visi channel Yerusalem sepanjang zaman ini. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa visi channel Yerusalem sepanjang zaman diluncurkan pada hari ini, Jumat pertama 2 Januari 2026.
dengan visi menelusuri Yerusalem dari satu periode ke periode berikutnya. Bukan untuk membela satu pihak, melainkan untuk memahami manusia itu sendiri, kekuasaan, hukum, dan iman yang diyakini masing-masing orang dalam rentang waktu yang sangat panjang. Harapan kehadiran channel ini adalah agar konflik yang terjadi tidak hanya diperdebatkan secara reaktif, tetapi dipahami secara rasional, historis, beradab, sosiolegal, dan holistik. Sebagai penutup, senang berjumpa dengan Anda di channel Yerusalem sepanjang zaman. Subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam waras.